Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya kelompok 2 akan memaparkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio pada perusahaan yang terdaftar di BEI seperti PT Indofood Sukses Makmur, PT Mayora Indah, PT Garuda Food, Putra Putri Jaya, PT Siantarto, PT Diamond Food Indonesia, PT Palma Serasi. Dengan anggota kelompok Agridan Cesia Audrey Panpa 5111211080, Rasa Kamila Noviana Herawati 5111211080, Indah Syaputri 5111211082, Ajeng Triani 5111211083, dan saya Sondopal Panjamujaki 5111211084, dan Sofia Nur Fauziah 5111211085. Berikut struktur modal. Menurut Alfred Weston dan Thomas E. Copeland di 1995-96 mengatakan bahwa struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang dan saham preferred dan modal pemegang saham. Menurut para Margareta 2004, struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas uang jangka panjang dan modal sendiri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada profitabilitas. Menurut Sutrisno, return on asset merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada likuiditas. Menurut Kasmir, current ratio merupakan rasio lancar untuk mengatur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala atau ukuran yang menggambarkan besar atau kecilnya usaha perusahaan yang dilihat dari total aktiva. Yang keempat ada struktur aktiva, merupakan perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan modal aktiva. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan untuk nilai korelasinya antara X1, X2, X3, dan X4 dengan Y adalah 0,8910 termasuk dalam kategori sangat kuat. Untuk nilai koefisien determinasinya yaitu 0,7610 atau 76,10%, yang berarti bahwa X1, X2, X3, dan X4 menjelaskan Y sebesar 76,10%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk nilai signifikansi lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, X3, dan X4 dengan Y. Selanjutnya ada persamaan regresi dan interpretasinya. Untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,3055 min 7,5616 X1 min 0,3996 X2 plus 0,0592 X3 min 3,3065 X4. Untuk interpretasinya itu nilai konstanta sebesar 2,3055 menunjukkan apabila variabel X1, X2, X3, dan X4 bernilai 0, maka struktur modal atau DER akan bernilai 2,3055. Selanjutnya, untuk return on asset atau profitabilitas memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar negatif 7,5616. Hal ini bahwa berarti setiap kenaikan ROA sebesar satu satuan, maka struktur modal atau DER akan mengalami penurunan sebesar 7,5616, begitupun sebaliknya.
Untuk current ratio atau likuiditas memiliki koefisien degresi dengan arah negatif sebesar negatif 0,3996. Hal ini bahwa berarti setiap kenaikan current ratio sebesar satu satuan, maka struktur modal atau DER akan mengalami penurunan sebesar 0,3996, begitupun sebaliknya. Untuk ukuran perusahaan, memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar plus 0,0592. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan size sebesar satu satuan, maka struktur modal atau DER akan mengalami kenaikan sebesar 0,0592. Selanjutnya ada struktur aktiva memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar negatif 3,3065. Hal ini bahwa berarti setiap kenaikan struktur aktiva sebesar satu satuan, maka struktur modal atau DER akan mengalami penurunan sebesar 3,3065, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Hasil pengujian koefisien determinasi di atas menunjukkan bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,7610 atau 76,10%. Hal ini berarti bahwa 76,10% variabel dependen, yaitu struktur modal dipengaruhi oleh 4 variabel dependen, yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur aktiva. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Baik, untuk uji hipotesis, nilai signifikansi dari variabel ROA adalah sebesar 0,005 pada tingkat signifikansi. Alfa sama dengan 5%. Hal ini berarti bahwa signifikansi ROA lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian nilai signifikansi dari variabel CR adalah sebesar 2,8359 pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Hal ini berarti signifikan CR lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditasnya berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian nilai signifikansi dari variabel size adalah sebesar 0,001 pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Hal ini berarti bahwa signifikansi size lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian yang terakhir, nilai signifikansi dari variabel VAR adalah sebesar 0,008 pada tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Hal ini berarti bahwa signifikansi VAR lebih kecil 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Baik, jadi pada kesimpulannya adalah yang pertama, hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Selanjutnya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Lalu yang terakhir, hasil penelitian ini membuktikan bahwa struktur aktiva memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.